Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali saya mengajak sahabat untuk mengikuti perjalanan saya dari Kotu ke Mandate hingga Batu Rampun. Sahabat sekalian, alhamdulillah setelah bisa melewati jalur Kulinjang dengan lumayan lancar, saat ini saya lanjut lagi dari Kotu menuju Mandate hingga Batu Rampun. Sahabat sekalian, saya memasuki kampung Kotu, salah satu kampung yang cukup dikenal dari dulu karena di sini sejak zaman tahun 60-an 70-an berdiri warung peristirahatan untuk perjalanan jauh. Kendaraan-kendaraan dari arah Makassar ke daerah Duri dan Toraja, demikian sebaliknya, sehingga di sini untuk beristirahat. Dan terkenal dengan jajanannya Baje Kotu, hingga sekarang masih cukup dikenal. Sahabat sekalian, ini lagi pekerjaan pengaspalan di Kotu. Alhamdulillah, dalam pekerjaan rekonstruksi jalan di Kabupaten Nrekang, mulai dari Salu Karajaya berbatasan Sidrap, Kota Nrekang, hingga Salu Barani batas Kabupaten Toraja, secara bersamaan dilaksanakan berbagai jenis pekerjaan, mulai penanganan perbaikan permukaan dengan penambalan lubang, kemudian galian pasangan saluran, kemudian penanganan longsoran, dan terakhir lapisan permukaan aspal, seperti yang sementara dilaksanakan saat ini di daerah Kotu. Alhamdulillah, semoga secara keseluruhan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target waktu dan mutu yang sudah diprogramkan. Saya masih di ruas Nrekang batas Toraja yang merupakan jalan nasional bagian dari Trans Sulawesi lintas tengah dari Parepare, Sidrap, Nrekang, Toraja, Palopo. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya hingga akhir dan dapat melihat bagaimana situasi kondisi jalan saat ini yang ada di sepanjang jalur Nrekang, yang saat ini boleh dibilang sudah ekstrim karena di beberapa tempat terjadi longsoran yang sudah sangat viral di berbagai media sosial, media online, khususnya di Kulinjang yang saya sudah lewati tadi. Bisa antri berjam-jam, 4-5 jam, yang sejak tahun 2022. Kemudian di depan saya di daerah Batu Rampun Panorama Puncak yang
saat ini juga lagi viral, yang pernah bulan lalu puncaknya hingga 12 jam kendaraan tertahan akibat longsoran pada jalan samping, dan biasanya diperparah apabila ada truk besar yang terjebak di jalan darurat. Namun demikian, sementara terus pelaksanaan rekonstruksi dan perbaikan penanganan longsoran. Sahabat sekalian, saya sudah di daerah Kotu, dan ini sudah masuk wilayah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Ngendrekang. Kalau orang Ngendrekang sudah menyebutnya ini masuk daerah Duri. Daerah Ngendrekang ini unik, salah satu kabupaten kecil yang ada di Sulawesi Selatan, namun mempunyai 3 subetnis, boleh dibilang suku, terdiri dari Maiwa, Ngendrekang, dan Duri. Maiwa sendiri meliputi Kecamatan Maiwa dan Bungin. Ngendrekang atau Endekan meliputi 2 kecamatan, Ngendrekang dan Cendana. Sementara untuk etnis Duri meliputi 8 kecamatan, Anggeraja, Baraka, Alla, Malua, Buntu Batu, Curio, Baroko, dan Masalle. Sahabat sekalian, di depan satu ada juga longsoran yang cukup parah di daerah Mendate, namun melewati jalurnya masih lancar. Di ujung nanti yang parah sebenarnya Batu Rampun atau Mendate. Mudah-mudahan sebentar di sana tidak hujan sehingga bisa lancar melewatinya. Informasi yang biasa kita dapatkan di media sosial atau lewat teman-teman yang lewat, rata-rata antrian bisa sampai 4 jam, dan puncaknya beberapa bulan yang lalu sampai 12 jam. Tentu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan yang sering lewat di sini seperti angkutan umum dan bus sangat berharap kiranya pekerjaan rekonstruksi jalan ini bisa cepat selesai dan dapat selesai sesuai dengan mutu yang sudah ditentukan, diprogramkan, sehingga arus kendaraan bisa kembali lancar seperti sebelumnya. Dan ini sudah mulai memasuki daerah Mendate atau kawasan wisata Bambapuang. Ini kita lihat terdapat galian-galian perbaikan permukaan aspal. Sahabat sekalian, dan di sisi kiri ini adalah rest house milik pemerintah Kabupaten Ngendrekang. Sahabat sekalian, kalau siang hari kita lewat ini akan nampak di sisi kanan Gunung Nonah, atau masyarakat Ngendrekang menyebutnya Butu Kabobong. Orang sebelah biasa menyebut The Virgin Mountain atau The Exotic Mountain.
Sementara di sisi kiri menjulang bukit atau gunung batu Bambapuang yang menjadi inceran para pemanjat tebing. Sahabat sekalian, ini tumpukan batu untuk pekerjaan drainase. Jadi sahabat yang ada rencana lewat di jalur ini untuk tetap waspada, hati-hati, dan dapat menyelesaikan serta senantiasa mencari informasi untuk lebih amannya lewat pada saat tidak hujan. Menurut informasi yang biasa kita himpun, kemacetan di panorama Paturan pun biasanya terjadi saat hujan. Sahabat sekalian, beberapa rambu menandakan pekerjaan perbaikan jalan ini sedang dilaksanakan. Sahabat sekalian, setelah melewati Kotu, sisi jurang kembali beralih ke sebelah kanan dan bukit di sebelah kiri. Perbaikan drainase di daerah Mindate Bambapuang ini sudah ketemu dengan bus-bus besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar di Batu Rampun, kan ini mobil sudah lewat jam 11. Dan biasanya memang bus-bus dari Toraja lewat di sekitar Bambapuang ini jam 11. Jadi hanya telat sedikit karena saat ini sudah hampir jam 12. Di sekitar daerah inilah apabila lewat siang hari kita akan menikmati indahnya panorama Gunung Nona, deretan bukit-bukit hingga ke Gunung Latimojong. Sahabat sekalian, selain pemandangan sepanjang jalan di daerah Endrekang yang sangat indah dan menawan di siang hari, daerah ini juga dikenal karena merupakan daerah penghasil sayur terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk penghasil kopi yang sudah mendunia, yaitu kopi Arabica Kalosi. Dan wisata lainnya yang cukup membuat daerah ini dikenal adalah Gunung Latimojong. Walau deretan Gunung Latimojong ini meliputi beberapa wilayah kabupaten kota termasuk Endrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo hingga Sidrap, namun puncak dari Gunung Latimojong ini berada di daerah Endrekang dan Luwu. Sementara untuk saat ini para pendaki lebih banyak mengakses puncak Latimojong dari Endrekang, tepatnya di Kecamatan Baraka. Sahabat sekalian, inilah longsoran yang ada di Mendate di sisi kanan. Namun masih bisa lancar dilewati. Nih, nampak jelas di sisi kanan longsoran dari daerah Mendate. Jadi saat ini sudah tidak bisa juga ketemu dua mobil, namun aspalnya masih tersisa sehingga masih lancar untuk lewat satu arah. Kembali kita lanjut. Sahabat sekalian, perjalanan kali ini saya melewati daerah ekstrim Endrekang malam hari karena
Tadi siang di Makassar startnya agak kesiangan sekitar jam 11 malam. Dan hari ini hari Jumat, jadi praktis beberapa jam kita harus singgah istirahat dan sholat Jumat. Dan alhamdulillah ruas-ruas ekstrim yang ada di Kulinjang tadi bisa dilewati dengan lancar. Mudah-mudahan ke depan ini longsoran yang lagi viral yaitu Batu Rampun Panorama bisa juga dilewati dengan lancar. Ini kelihatan hujan, namun saya sudah ketemu beberapa bus, termasuk ini di depan ketemu lagi bus. Berarti termasuk lancar malam ini. Mudah-mudahan sebentar tidak ada mobil yang terjebak sehingga bisa lancar melewati longsoran yang ada di Batu Rampun Panorama. Dan pada saat lagi musim tanam bawang di sekitar sisi jurang di bawah di sekitaran Sungai Matalo hingga ke bukit di Lakaon Bambapuang banyak berkedap kelip lampu yang menghiasi kebun bawang merah. Sahabat sekalian, semuanya tentu berharap semoga pekerjaan jalan sepanjang daerah Nrekang ini dapat berlangsung dengan lancar, bisa selesai tepat waktu dan mutu yang diprogram direncanakan sehingga arus transportasi bisa kembali lancar. Selain arus logistik, barang dan jasa, daerah atau jalur ini juga merupakan jalur utama para wisata menuju Nrekang, Toraja, Palopo. Sahabat sekalian, sebenarnya ada jalan alternatif lewat belakang Bambapuang di sebelah kiri di kopi tadi, namun jalannya jalan daerah sehingga saya khawatir dan memutar lebih jauh, selisih mungkin sampai 30 km untuk sampai di tujuan saya di Pasar Suduh. Dan selama ini sepertinya masyarakat lebih memilih antri di daerah ini lewat sini daripada harus mutar lewat Kotu Masalle. Apalagi trek dan bus sepertinya sulit untuk lewat di sana. Sehingga memang ini satu-satunya jalur yang menghubungkan Nrekang, Kalosi dan Toraja hingga Palopo. Sahabat sekalian, sekarang saya sudah di daerah Lurah, Kecamatan Anggeraja. Ini agak datar lagi sedikit, kemudian kita menanjak lagi.
Sebelum kejadian banyak longsoran sepanjang jalur Nrekang ini, dari kota Nrekang ke tujuan saya di Pasar Sudu, biasanya hanya ditempuh dengan waktu 45 menit hingga 1 jam dengan kecepatan normal. Namun dengan terjadinya banyak longsoran, rata-rata waktu tempuh sekitar 2 jam. Belum lagi kalau terjadi kemacetan di longsoran Kulinjang, kemudian Malawe dan Baturam pun di depan. Kalau ada mobil yang terjebak, bisa lebih lama lagi. Sahabat sekalian, melewati daerah ini sepanjang dari Nrekang hingga ke batas Toraja di Salubarani di siang hari, akan kita menyaksikan keindahan gunung dan panorama alam. Dan lewat malam hari saat ini, saya sudah di daerah sampai di sini masuk kawasan mulai dari sini puncak panorama 2 kilo. dan daerah longsoran puncak panorama Baturan pun sudah dekat di depan. Dan perjalanan sesi kali ini dari Kotu mendate hingga ke puncak panorama. Sahabat sekalian, ikuti terus hingga akhir. Kita dapat melihat bagaimana kondisi sepanjang jalan. Bagi sahabat yang ada rencana untuk melewati jalur ini, untuk tetap waspada, khususnya pada saat hujan dan malam hari, karena terjadi longsoran sepanjang daerah Nrekang, terkhusus dari Kabere, Nrekang, Kulinjang, Malawe hingga Baturam pun. Sahabat sekalian, ini sudah mulai mengantri. Ini sudah di warung Sidrap. Bus sudah singgah istirahat, dan dari arah Toraja nampaknya bisa lolos. Harapan sebentar saya bisa juga lewat dengan lancar arah dari Nrekang ke Toraja. Bus-bus yang dari arah Makassar masih sebagian singgah istirahat. Demikian juga yang dari arah Toraja. Sahabat sekalian, di akhir video ini mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini.
Semoga ada sisi baik yang bisa diambil dari video ini, informasi kondisi Nrekang, khususnya jalan yang baru saya lewati dari Foto Mendate hingga Batu Rampung. Ini mobil-mobil di depan saya ini sudah mulai melambat. Ini sudah ciri-ciri antri, dan menurut informasi warga, teman-teman yang sering lewat, ini Di malam. sistem buka tutup. Iya. Lampu merah sama. Kalau banyak kendaraan dibatasi hingga 20 kendaraan untuk satu arah. Kemudian arah yang lainnya lagi 20 kendaraan. Dengan cek apa warung ini, warung di muka. Oh belum. Sahabat sekalian, ini di depan saya sudah banyak kendaraan yang sudah pelan-pelan, sudah mulai antri rupanya. Dan dari arah utara atau arah Toraja masih lewat. Dengan demikian saya sudah sampai, saya akhiri. Assalamualaikum.